Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Project Game Mekanika Game, kelompok ERA, beranggotakan saya sendiri Muhammad Reza Marsyari sebagai game designer. Lalu ada Aditya Rahman sebagai game artist, kemudian ada Tufail Sabit Norikawa sebagai game programmer. Di sini saya sedikit menjelaskan hasil project game kami yang berjudulkan Override. Nah, di sini saya mengusung tema futuristik masa depan. Jadi di mana para robot-robot sudah mengambil alih atau menginvasi dunia. Jadi tidak ada manusia, lalu juga environment atau sedikit lingkungannya seperti futuristik seperti itu. Lalu gameplay pada permainan game ini mengusung tim deathmatch pada game-game yang lainnya. Jadi di mana player melawan banyak enemy, di mana player harus survive agar untuk mencapai tujuannya di depannya seperti itu. Mungkin segitu saja dari saya, bisa dilanjutkan oleh teman saya sebagai game artis. Oke, sekarang saya sebagai game artis akan menjelaskan tentang UI yang telah saya buat dan tampilan aset. Di sini untuk bagian main menu, untuk bagian backgroundnya saya menggunakan software Photoshop dengan mengambil aset-aset dari internet yang tersedia. Kemudian untuk aset dari UI-nya itu sendiri, bagian tombol button start dan close-nya itu menggunakan software Adobe Illustrator. Kemudian pada bagian tampilan saat player mati atau kalah dari pertandingan akan memunculkan pop-up seperti ini. Dengan mekanik dia akan muncul ada animasi blur yang dapat ditambahkan di bagian sini. Ada blur animation, kemudian ditambahkan keyframe render opacity-nya. Jadi dia akan menghasilkan animasi seperti ini. Kemudian pada bagian main menu, di sini untuk bagian klik, apabila player atau pemain mengeklik tombol start, dia akan masuk ke gameplay utamanya di bagian sini. Untuk mengeklik tombol start, dia akan masuk ke level map 1, yang dimana nanti set mouse kursornya dan set input mode game only nya terhubung dengan get player controller. Kemudian untuk bagian daripada mengeklik close di sini, nanti player akan keluar dari permainan atau gamenya itu sendiri dengan mengeklik button, kemudian terhubung dengan quit game. Kemudian untuk bagian daripada agar main menunya tampil saat pertama kali player mulai game, yaitu pada bagian menu game mode dengan menambahkan blueprint class, kemudian game mode base di sini. Kemudian saat dibuka nanti tampilannya akan seperti ini pada bagian event grab, dengan menambahkan create main menu widget dengan kelas main menu yang telah dibuat sebelumnya dan di add to viewport. Kemudian pada bagian music
Di sini untuk bagian main menu, background musik saat main menu dibuat note seperti ini pada bagian open level blueprintnya. Di sini tambahkan add audio komponen. Begitupun dengan level pada saat gameplaynya atau di map satunya dengan mekanik yang sama tetapi musiknya berbeda. Mungkin sekian dari saya. Kemudian saya akan serahkan ke game programmernya. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan sebagai game programmer. Yang pertama yaitu saya men-setting playernya. Ini di awal ini settingan awal dari write asset. Di sini yang di sini saya tambahkan program membidik. Itu ketika memencet right mouse button, dia akan ada dua tipe menembak, yaitu tipe 1, tipe 2. Yang tipe 1 itu nantinya akan dimasukkan ke dalam mode menembak auto fire. Tipe 2 itu mode menembak biasa. Yang di sini cast to player animation. Lalu ketika dia aiming, di sini saya tambahkan variabel sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Di sini ketika is aiming, maka dia akan memerlukan controller desire rotation. Lalu set orient rotation to movement-nya di uncheck. Lalu ketika dia aiming, maka walk speed-nya kecepatannya akan diturunkan. Tapi jika dia tidak aiming, maka tidak menggunakan controller desired rotation dan juga menggunakan orientasi rotasi ke movement, dan walk speednya 600. Lalu ketika membidik itu akan zoom kurang lebih jadi seperti ini. Dia bisa zoom. Nah, lalu yang kedua itu program menembak. Ini tadi klik kanan right mouse button. Yang ini program menembak, yaitu memencet left mouse button dengan menambahkan switch on integer. Fire type-nya yang tadi ini kan ada dua tipe menembak, yaitu yang pertama auto fire dan yang kedua itu tembakan biasa. Untuk tembakan biasanya di sini seandainya jika dia tidak reloading node dan juga ammo current magazinnya itu tidak 0, maka dia bisa menembak. Branch ini diberikan delay, lalu diberikan play sound at location, dan ini animasi menembaknya. Lalu ini untuk normal line trace-nya itu ini projectile untuk pelurunya. Jadi di sini get rotation target, dia follow kamera, get rotation. Lalu ini line trace by channel, ini sebenarnya arah pelurunya. Lalu break hit result, select vector, bla bla bla. Dan terakhir tuh projectile transform. Kembali ke awal kayak yang tadi, setelah men-setting normal line trace-nya, di sini saya masukkan projectile pelurunya, yang dimana untuk projectile pelurunya di sini ini seperti ini. Sudah saya setting partikelnya, juga ada max speednya dan sebagainya, ada efeknya, ada soundnya, particle setting, speed dan juga gravity-nya. Tadi ini di sini sudah disetting ownernya self. Lalu ini ignore actor when moving. Jadi ketika playernya bergerak, maka peluru tidak akan bercollision dengan player itu sendiri. Lalu setelah itu akan spawn emitter atau efek ledakan kepada arah
pelurunya, akhir peluru menujunya. Lalu di sini use ammo. Di sini saya menambahkan mekanik ada amunisi yang dimana nanti akan saya jelaskan. Lalu setelah ini diberikan delay, jadi menembak setiap 1 detik sekali. Selanjutnya tadi untuk amunisi, pertama-tama di sini tambahkan ammo widget dulu. Ketika event dimulai, maka di sini saya tambahkan widget crosshair dan juga widget ammonya, dan add to viewport, yang dimana UI-nya seperti ini kurang lebih untuk UI playernya. Ada health, stamina, dan ini kurang lebih tutorial pencetak keyboardnya, dan ini peluru, magazine, kurang lebih seperti itu. Lalu crosshair ini hanya crosshair saja. Selanjutnya setelah membuat ammo, maka kita membuat sistem reload, yang dimana ketika mencet input action reload, di sini sudah saya setting R di project settingnya. Ketika mencet R, maka dia akan do once set. Saya sudah menambahkan variabel sesuai dengan kebutuhan. Ketika mencet reload, maka ketika reload maka akan memulai suara reload dan juga animasi reloadnya. Jadi seperti ini. Lalu ketika sudah reload, apakah player sudah reload, tidak reload atau sudah reload, maka akan dia kembali ke awal. Di sini saya setting juga ketika pelurunya 30 atau full, kan maksimal 30 pelurunya. Nah itu dia tidak akan bisa reload. Begitu dengan ammonya, kalau 0 itu dia juga tidak bisa reload. Selanjutnya di sini use ammo untuk functionnya, amunisinya. Ini current magazine-nya peluru sekarang 30, dan ketika ditembakkan maka akan berkurang 1. Minimalnya 0, maksimal 30, dan set ke current magazine. Lalu ketika reload, nah di sini juga ada set temporary ammo. Lalu ammo ini masuk ke amunisi. Amunisi itu ammo yang kita punya totalnya, dan ketika ammo minus current magazine-nya kan 30 tadi maksimal. Ketika current magazine 30 terus kita reload, maka akan berkurang ammonya, ammo maksimalnya. Di sini setting seperti ini. Lalu ini sebenarnya bisa infinity ammo, tapi di sini saya tidak men-checklist. Jadi kalau saya men-checklist ini akan ammonya itu tidak terbatas. Temporary ammo dia akan berkurang ketika ditembakkan. Lalu current magazine-nya akan bertambah, mungkin seperti ini. Ini kan berkurang current magazine-nya. Ketika reload maka akan mengurangi ammonya dan menambah current magazine-nya. Nah seperti itu. Lalu selanjutnya reload sudah. Di sini masuk ke mode auto fire. Auto fire itu seperti menembak secara cepat. Di sini saya membuat ketika dia tidak reload, maka dia tidak bisa menembak, dan juga current magazine-nya tidak boleh 0 agar bisa menembak. Lalu auto fire land trace, di sini saya juga membuat land trace sama seperti normal bullet. Settingannya kurang lebih seperti ini. Di sini juga saya tambahkan damage auto fire-nya. Jadi ketika dia mengenai target maka akan berkurang health-nya 50. Lalu play sound dan juga use ammo. Dan di bawahnya ini
start auto fire, set timer by event, looping. Jadi dia akan terus menembak auto fire-nya. Lalu selanjutnya ada mekanik health system dan juga regen stamina. Jadi sebelumnya health system itu ketika musuh menembak atau kita menembak musuh dan terkena salah satu kita atau musuhnya, itu maka akan berkurang nyawanya. Di sini health systemnya sudah saya setting variabelnya current health. Ini current health itu nyawa yang dia punya, dan max healthnya nyawa maksimalnya. Ketika current health nyawa maksimalnya, ketika dia tekan damage, maka nyawa maksimalnya akan berkurang ke current health. Lalu ketika current health ketika nyawanya sudah 0, maka playernya akan mati. Lalu di sini ada regen stamina, yang dimana ketika sebelumnya saya jelaskan dulu, ini ada sprint dulu. Jadi di sini ada mekanik staminanya. Ketika dia berlari, maka staminanya akan berkurang. Dan ketika staminanya habis, dia tidak akan bisa berlari lagi. Kurang lebih sebentar. Nah, ketika habis, dia tidak bisa mencet shift lagi. Harus tunggu regen dulu. Untuk sprint sendiri, mencet shift sebelah kiri. Lalu branch-nya karakter movement, ketika dia falling itu tidak akan berlari, dan ketika dia mengengker tidak akan berlari juga. Lalu current stamina-nya di sini berkurang 0,15. Ini get animation instant, cast to player anim, dan ketika dia berlari max walks-nya itu 700 dan set orient rotation to movement. Tetapi jika dia tidak berlari, maka larinya jalannya atau ya larinya 400. Dan selanjutnya di atasnya ini, ketika karakter movementnya larinya lebih dari 400, maka akan menghabiskan stamina. Dan juga ketika staminanya 0, lebih dari 0, maka akan bisa menghabiskan stamina. Kalau di sini set current stamina 1. Di sini setiap kita tadi berlari itu mengurangi 0,15. Di sini setiap kita berlari maka akan berkurang 0,005. Dan juga delaynya untuk regennya itu 0,05 detik. Lalu untuk regen staminanya, event ticknya itu branch, ketika running dia tidak akan regen, dan ketika current staminanya atau max staminanya kurang dari stamina yang dia punya atau 0, itu tidak akan bisa berlari. Ketika staminanya ketika stamina berkurang, maka akan regen stamina. Tetapi jika stamina penuh, maka tidak bisa regen. Lalu ini set current stamina, regennya itu secepat 0,009. Di sini tuh delay berkurangnya 0,05. Dan sudah semua. Dan di sini ada yang terakhir itu dead menu. Ketika player mati, maka disable input, tidak bisa bergerak, dan juga set collision, jadi jatuh playernya dan membuat animasi dead dengan delay 2 detik. Dan ketika mati
maka gamenya akan terpause dan akan memunculkan widget game over yang tadi sudah dibuat oleh game artist. Kurang lebih gameplaynya seperti ini. Ketika dia ditembak maka nyawanya akan berkurang sesuai dengan input nyawa yang berkurang berapa. Lalu ketika dia berlari maka stamina akan berkurang juga. Lalu ketika dia mati dia akan game akan terpause dan memunculkan widget kembali ke main menu. Ketika kita membunuh player maka di sini saya setting juga player botnya atau musuhnya, dimana saya tambahkan health bar komponen. Jadi di musuhnya itu ada nyawanya. Lalu di sini saya juga setting current health nyawanya dan juga cast to enemy health bar. Lalu di sini ada damage system. Musuhnya jika menembak maka akan memberikan kita ketika menembak musuh maka akan memberikan damage, dan ketika nyawa musuhnya sudah 0 maka akan menghancurkan musuh. Dan enemy juga bisa shooting di sini. Selanjutnya untuk enemy shooting ini kan dia ada AI-nya, nav mesh-nya. Itu selanjutnya akan dijelaskan oleh game designer saya. Baik, untuk selanjutnya ini saya akan menjelaskan sedikit tentang implementasi AI. Jadi pada di enemy atau botnya, di sini saya menambahkan di komponen yaitu pound sensing. Di sini setelah di pound sensing, saya menambahkan event on si pound. Jadi ketika enemy melihat pound si karakter, maka dia bisa mendeteksi. Nah, pada event grabnya, di sini ada event on si pound sensing, lalu kita eksekusi ke jadi AI. Jadi AI bergerak kepada poundnya ini si karakternya self. Lalu setelah itu kita apa yang mau dituju gitu, apa yang mau dikeluarkan setelah AI bergerak ke karakter kita, yaitu mengeluarkan peluru atau menembak. Di sini kelasnya BP projectile fire, lalu transformnya dari mana sesuai dengan dunianya, lalu targetnya atau pengeluarannya dari row 2 di sini, viewport di sini. Lalu yang punya owner self. Kemudian setelah itu untuk setelah menembak ketika menembak ada penambahan suara. Di sini soundnya rifle fire 05, lokasinya target cell, return value sendiri. Setelah itu ada spawn emitter attach, emitter template short rifle. Kemudian setelah itu kita menambahkan function apply damage. Jadi ketika si bot atau enemy ini menembak kepada karakter utama atau player, yaitu menghasilkan damage atau mengurang nyawa si player, yaitu senilai 25, seperti itu. Jadi untuk keseluruhan gameplaynya seperti ini. Nah, ini tampilan menu tambahnya, main menu. Kita mulai. Nah, di sini kita bisa melawan. Ini langsung menembak. Jadi ketika enemy bertemu langsung atau melihat kita player, langsung dia bisa menembak gitu. Di sini saya mati, kemudian ketika ke main menu kita balik lagi ke main menu, seperti itu. Mungkin dari kelompok era bisa menjelaskan sedikit ya, seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.